Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas B Pendidikan Biologi akan menampilkan sebuah video mengenai sistem reproduksi. Sebelum berlanjut ke video, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Lencia Tamuina, NIM akhir 022, yang kedua Lokade Surya De Anggreni, NIM akhir 026, yang ketiga, Idayu Putulisya Dewi, NIM akhir 041, dan yang keempat, Maria Adventia Deharsa, NIM akhir 043. Selamat menyaksikan. Penyakit chlamydia, gonore, herpes genital, dan sifilis. IMS atau infeksi menular seksual adalah kategori penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, oral, atau anal. Penyakit IMS umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari bakteri, virus, atau parasit. Di mana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan 4 jenis penyakit IMS, yaitu yang pertama ada chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi dari kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria, infeksi ini menyerang saluran urin di penis. Infeksi chlamydia sering tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi jika terdapat gejala, yaitu berupa keluarnya cairan abnormal dari vagina atau penis, nyeri saat buang air kecil, atau nyeri perut. Chlamydia dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati, seperti infeksi panggul pada wanita dan penyakit radang panggul, serta menyebabkan infertilitas pada pria dan wanita. Penyakit yang kedua ada gonore. Gonore atau yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Gejala gonore pada pria meliputi nyeri saat buang air kecil, keluarnya cairan dari penis, atau nyeri pada testis. Sedangkan pada wanita, gejalanya mungkin tidak terlihat jelas, tetapi dapat mencakup nyeri panggul, pendarahan di antara periode menstruasi atau perubahan aliran menstruasi. Jika tidak diobati, gonore dapat menyebabkan infertilitas pada pria dan juga wanita, serta menyebabkan komplikasi serius pada wanita seperti penyakit radang panggul. Penyakit yang ketiga yaitu herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex tipe 1 atau tipe 2. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran virus terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Gejalanya meliputi lecet, nyeri, gatal, atau sensasi terbakar di area genital. Setelah infeksi, virus herpes akan tetap berada dalam tubuh dan dapat menyebabkan serangan ulang yang terjadi secara periodik. Penyakit yang keempat yaitu ada sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, di mana penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka di alat kelamin atau mulut. Seseorang dapat tertular penyakit sifilis jika kontak langsung dengan luka tersebut. Infeksi sifilis berkembang dalam 4 tahap, yaitu primer, sekunder, laten, dan tersier. Nah, pada tahap primer, gejalanya meliputi terbentuknya luka khas yang tidak sakit pada area infeksi awal. Selanjutnya, pada tahap sekunder, gejalanya dapat melibatkan ruam pada kulit, demam, nyeri otot, dan kelelahan. Nah, jika penyakit ini tidak diobati, sifilis dapat memasuki tahap laten dan juga tersier, yang dapat menyebabkan kerusakan organ, masalah neurologis, dan komplikasi serius pada jantung dan pembuluh darah.
Kondisi biologis alat reproduksi wanita saat terkena masing-masing dari penyakit IMS. Yang pertama ada chlamydia, yang kedua ada gonorrhea, yang ketiga ada herpes genital, dan yang terakhir ada sifilis. Nah, berikut ini adalah gambaran umum tentang kondisi biologis alat reproduksi wanita saat terkena masing-masing penyakit infeksi menular seksual atau IMS. Nah, yang pertama ada chlamydia, di mana chlamydia ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran reproduksi wanita, termasuk serviks, rahim, tuba falopi, dan ovarium. Nah, infeksi ini dapat menyebabkan peradangan dan iritasi pada jaringan tersebut. Jika tidak diobati, chlamydia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang panggul yang dapat merusak jaringan reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan. Nah, yang kedua itu ada gonorrhea atau kencing nanah, di mana gonorrhea ini juga dapat menginfeksi saluran reproduksi wanita, termasuk serviks, rahim, tuba falopi, dan ovarium. Nah, infeksi ini dapat terjadi dan menyebabkan peradangan dan pembengkakan. Dan jika tidak diobati, gonorrhea dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang panggul yang dapat merusak jaringan reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan. Selanjutnya ada herpes genital, di mana herpes genital ini dapat menyebabkan luka terbuka atau melepuh pada area genital, termasuk vulva, vagina, dan serviks. Nah, luka terbuka ini biasanya sangat nyeri dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat buang air kecil atau berhubungan seksual. Nah, virus herpes genital dapat berdiam dalam tubuh dan menyebabkan serangan berulang, terutama saat kondisi kekebalan tubuh melemah. Selanjutnya ada sifilis, di mana sifilis ini menyebabkan infeksi pada tubuh secara umum, tetapi dapat mempengaruhi organ reproduksi wanita jika tidak diobati. Nah, pada tahap awal, sifilis dapat menyebabkan canker, yaitu luka terbuka yang tidak nyeri pada area infeksi, termasuk vagina, vulva, atau serviks. Nah, jika tidak diobati, sifilis dapat berkembang menjadi tahap lanjut dan mempengaruhi organ dalam, termasuk hati, jantung, otak, dan sistem saraf. Nah, dari keempat penyakit tersebut, penting untuk dicatat bahwa setiap penyakit IMS dapat memiliki dampak yang berbeda pada setiap individu. Gejala dan komplikasi yang muncul dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan infeksi, sistem kekebalan tubuh individu, dan penanganan yang diberikan. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya jelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit infeksi menular seksual. Nah, pencegahan penyakit seksual ini sangat penting, terlebih jika Anda aktif secara seksual. Pasalnya, IMS ini seringkali tidak menampakkan gejala dan tetap dapat menular. Ada beberapa cara pencegahan penyakit menular seksual yang bisa Anda lakukan, antara lain, yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual. Infeksi menular seksual utamanya ini dapat menular melalui berbagai bentuk hubungan seksual. Maka dari itu, upaya pencegahan penyakit seksual ini paling ampuh adalah tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Anjuran ini berlaku untuk mereka yang belum menikah. Hubungan seks sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dan hanya dengan pasangan tersebut. Jika belum menikah, hindari melakukan seks baik secara oral, vaginal ataupun anal agar terhindar dari penularan IMS ini. Kemudian yang kedua, setia kepada pasangan, di mana bukan cuma atas nama cinta, tetapi setia merupakan kunci penting pencegahan IMS. Saling terbuka dan jujur kepada pasangan itu, terutama jika Anda berisiko atau mengalami gejala IMS. Pasalnya di sini bukan hanya Anda, tetapi pengobatan IMS juga harus dilakukan pada pasangan untuk menghindari efek pingpong, di mana pasangan bolak-balik kena IMS atau tetap menulari. Kemudian yang ketiga, lakukan vaksinasi, di mana penyakit yang disebabkan oleh Human Papillomavirus atau HPV dan hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin. Vaksin ini sudah terbukti aman dan efektif untuk mencegah penyakit akibat kedua virus tersebut. Vaksin HPV ini paling baik jika dilakukan sebanyak 3 kali sebelum Anda aktif secara seksual. Jika sudah aktif secara seksual tetapi belum vaksinasi HPV, Anda tetap dianjurkan untuk menerimanya.
Kemudian yang keempat, tidak bertukar alat pribadi, di mana selain dari hubungan seksual, beberapa infeksi menular seksual dapat juga menular melalui kontak dan penggunaan alat pribadi secara bersama-sama. Beberapa contoh seperti trichomoniasis yang dapat menular melalui benda lembab yang digunakan bersama seperti handuk. Lalu penularan hepatitis B bisa terjadi melalui alat syukur yang dipakai bersama dan terpapar darah penderita. Untuk itu, hindarilah menggunakan atau bertukar atau berbagi barang-barang pribadi dengan orang lain, seperti celana dalam, handuk, sikat gigi, dan lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang dimana jawabannya itu pakai kondom. Kondom sudah terbukti menurunkan risiko penularan IMS. Penggunaan kondom pada laki-laki sangat efektif jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Yang keenam itu ada jauhi alkohol dan narkoba. Jika Anda melakukan seks di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, risiko melakukan seks berisiko dapat meningkat. Penurunan kesadaran akibat hal rekreasional seperti alkohol dan narkoba juga meningkatkan risiko perilaku kurang bertanggung jawab. Contohnya itu berhubungan intim dengan orang asing dan berbagi jarum suntik dengan pengguna lainnya. Yang ketujuh itu memeriksakan diri. Apabila Anda aktif secara seksual, terutama jika sering gonta-ganti pasangan atau memiliki partner seks yang berisiko IMS, sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan ke dokter. Deteksi IMS ini sangat penting untuk mencegah penularan baik pada pasangan atau bakalan janin. Jika terdiagnosis IMS, berhenti dulu melakukan hubungan seks dan fokus pada pengobatan. Jika terkena infeksi ini, jangan lupa memeriksakan diri dan pasangan. Menjaga kebersihan sebelum dan setelah berhubungan seks. Anda perlu membersihkan organ kelamin sebelum dan setelah berhubungan intim sebagai cara mencegah penyakit menular seksual. Dengan menjaga kebersihan area kelamin, Anda bisa melindungi diri dari mikroorganisme penyebab IMS. Catat dan ingat selalu 8 poin di atas untuk mencegah infeksi penularan seksual. Penyakit IMS ini sangat menakutkannya karena ada beberapa jenis yang tidak bisa sembuh sama sekali. Sekian video dari kelompok 5. Terima kasih.